Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan psikologi agama. Di sini ada 3 bagian subbab yang akan kami jelaskan. Pertama, kajian psikologi agama dalam lintasan sejarah. Kedua, kajian psikologi agama di kawasan barat. Dan yang ketiga, kajian psikologi agama di kawasan timur. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang kajian psikologi agama dalam lintasan sejarah. Menentukan waktu yang pasti tentang kapan agama pertama kali diteliti secara psikologi memang agak sulit, sebab dalam tiap agama telah terkandung di dalamnya pengaruh agama terhadap jiwa. Nah, di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menunjukkan tentang keadaan jiwa orang-orang yang beriman atau sebaliknya, orang-orang kafir, sikap, tingkah laku dan doa, kesehatan mental, penyakit, dan gangguan kejiwaan. Salah satu contoh kisah tentang pencarian Tuhan ditemukan dalam kisah Nabi Musa yang ingin melihat Tuhan sebagai sebuah keinginan yang timbul dari rasa cinta terhadap Tuhan. Kisah ini termaktub dalam firman Allah Quran Surat Al-A'raf ayat 143 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin unzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sayqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku, agar aku dapat melihat kepada Engkau. Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci Engkau, aku bertaubat kepada Engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman. Dalam kitab-kitab suci lain pun didapati proses dan peristiwa keagamaan seperti yang terjadi dalam diri tokoh agama Buddha, Siddhartha Gautama, atau dalam agama Shinto. Agama Shinto misalnya memitoskan Kaisar Jepang sebagai keturunan matahari yang membuat penganutnya sedemikian mendalam ketaatannya kepada Kaisar, sehingga mereka rela mengorbankan nyawanya dalam Perang Dunia II demi Kaisar. Menurut Jalaluddin yang mengutip pernyataan Thales mengemukakan bahwa menurut sumber barat, para ahli psikologi agama menilai bahwa kajian psikologi agama mulai populer sekitar akhir abad ke-19. Nah, psikologi yang semakin berkembang ini digunakan sebagai alat untuk kajian agama. Di tanah air pun perkembangan psikologi agama dipelopori oleh tokoh-tokoh yang memiliki latar belakang profesi sebagai ilmuwan, agamawan, dan bidang kedokteran. Nah, di antara karya-karya awal yang berkaitan dengan psikologi agama adalah yang pertama, Profesor Dr. Haji Aulia.
Pada tahun 1965 menulis buku Agama dan Kesehatan Badan atau Jiwa. Selanjutnya yang kedua, Kiai Haji SS Jama'an. Pada tahun 1975 menulis buku Islam dan Psikosomatik. Dan yang ketiga, Dr. Nichi Syukur Lister. Beliau menulis buku pengalaman dan motivasi beragama yang berjudul Pengantar Psikologi Agama. Adapun pengenalan psikologi agama di lingkungan perguruan tinggi atau IAIN dilakukan oleh Profesor Dr. Haji A. Mukti Ali dan Profesor Dr. Zakiyah Darajat. Tetapi buku-buku yang khusus mengenai psikologi agama banyak dihasilkan oleh Profesor Dr. Zakiyah Darajat. Antara lain, Ilmu Jiwa Agama pada tahun 1970, Peranan Agama dalam Kesehatan Mental pada tahun 1970, dan yang terakhir Kesehatan Mental. Nah, ada sejumlah buku yang ditulis olehnya sebagai buku pegangan bagi mahasiswa di lingkungan IAIN. Selain berupa buku pegangan, beliau juga menyampaikan perkuliahan mengenai psikologi agama khususnya di Fakultas Tarbiyah. Selanjutnya, sejarah psikologi agama di kawasan Barat. Dalam kurun waktu, fenomena peningkatan kehidupan beragama yang hampir merata di seluruh dunia seperti di negara-negara Barat, contohnya di Amerika. Penelitian yang dilakukan oleh The Princeton Research Center mencatat bahwa 34% sampel penelitian tersebut menyatakan bahwa mereka mendapatkan pengalaman kelahiran kembali, dan 31% melaporkan pernah mendapat pengalaman mistik. Awal kajian psikologi tentang gejala-gejala keagamaan secara sistematis dimulai dalam penelitian. Yang pertama, menurut G. Stanley Hall pada tahun 1881 yang mengambil fokus penelitian tentang gejala konversi agama atau religious conversion di kalangan remaja. Yang kedua, menurut Edwin Diller Starbuck tahun 1899 terbit buku pertama yang berjudul The Psychology of Religion. Yang ketiga, menurut George Albert Coy pada tahun 1900 menerbitkan buku The Spiritual Life. Beberapa psikologi lain juga melakukan penelitian yang berkaitan dengan ilmu jiwa agama. Antara lain, yang pertama, menurut James Leuba mempunyai pandangan objektif, sehingga ia berusaha keras untuk menjauhkan ilmu jiwa agama dari unsur-unsur kepercayaan. Yang kedua, menurut Flournoy pada tahun 1901 berusaha mengumpulkan semua penelitian psikologis yang pernah dilakukan terhadap agama, sehingga dapat disimpulkannya cara-cara dan metode yang harus digunakan dalam meneliti fakta-fakta tersebut. Di antara prinsip-prinsip yang harus digunakan tersebut adalah: A. Menjauhkan penelitian dari transkendance. B. Prinsip mempelajari perkembangan. C. Prinsip perbandingan. D. Prinsip dinamika. Yang ketiga, menurut George M. Starton pada tahun 1911, dia menerbitkan buku yang berjudul Psychology of Religion Life. Ia berpendapat bahwa sumber agama adalah konflik jiwa dalam diri individu. Yang keempat, menurut Pierre Beaufort pada tahun 1918, salah seorang mahasiswa di akademik J.J. Rousseau, ia mengadakan penelitian terhadap dokumen-dokumen psikologi agama yang ada padanya, sehingga hasilnya dikumpulkan dalam suatu buku yang berjudul Le Sentiment religieux et la psychologie de l'enfant.
Yang kelima, menurut James B. Pratt, menerbitkan bukunya The Religious Consciousness pada tahun 1920. Walaupun sebenarnya ia adalah guru besar dalam ilmu filsafat, tetapi ia tertarik dengan kajian psikologi agama. Selanjutnya, pada tahun 1987, penelitian terhadap 407 psikolog anggota APA yang terdiri 107 orang wanita atau 26% dan 299 pria atau 73%, DAP 3 orang atau 1% tanpa keterangan jenis kelamin, memberikan pernyataan sebagai berikut. 91% menanyakan agama pada kliennya. 74% menyatakan setuju psikologi agama menjadi ruang lingkup psikologi. 57% menggunakan jargon-jargon agama. 36% menyarankan kliennya terlibat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. 32% menyarankan kliennya membaca buku-buku agama, dan 7% berdoa bersama kliennya. Dan yang selanjutnya mengenai perkembangan psikologi agama yang pesat di awal abad ke-20 ini ternyata tidak berlangsung lama. Pada sekitar tahun 1920, kegiatan-kegiatan ilmiah di bidang psikologi agama mengalami kemandegan. Jurnal-jurnal yang pernah muncul sebelumnya tidak terbit lagi. Meskipun ada 1-2 buku psikologi agama yang terbit, tetapi tidak ada ide-ide baru yang muncul. Bagi para psikologi pada waktu itu, fenomena-fenomena keagamaan bukanlah suatu hal yang menarik untuk dipelajari dan diteliti. Lebih jauh lagi, menurut Wolff, sikap para psikologi pada saat itu disebutkan sebagai tak peduli dan antipati terhadap agama. Perkembangan psikologi agama menjadi semakin semarak mulai tahun 1970 sampai sekarang, dengan munculnya berbagai macam jurnal ilmiah di berbagai negara, contohnya di Eropa dan Asia, seperti Skandinavia, Netherlands, Jerman, India, dan Jepang. Menurut penelitian Gordon W. Allport tentang religiositas intrinsik dan ekstrinsik telah mendominasi psikologi agama. Penelitian Allport pada awalnya difokuskan pada penguraian sifat prasangka hubungan agama. Religiositas ekstrinsik menggunakan agama untuk tujuan yang tersembunyi atau eksternal. Mengenai sejarah perkembangan Islam di wilayah timur. Perkembangan psikologi agama di wilayah timur sebenarnya telah dahulu dihasilkan khususnya di wilayah kekuasaan Islam. Seperti dapat kita lihat pada tahun 1955 ada Dr. Abdul Mu'in Abdul Aziz Al-Malawi dengan buku yang berjudul Tatawur Syu'ul Ad-Dini Inda Tifl wa Al-Murabi, yang membahas mengenai masalah perkembangan rasa agama pada anak dan remaja. Selanjutnya pada tahun 1956 ada Afif Abdul Fattah dengan judul buku Ruh Ad-Din Al-Islami. Kemudian pada tahun 1963 ada Mustafa Fahmi dengan judul bukunya As-Sihah An-Nafsiyah. Lanjut, sebenarnya psikologi agama di dunia timur atau di dunia Islam telah dikenal sebelum dunia barat mengkajinya. Dan hal ini bisa dilihat dari buah karya para ilmuwan Islam. Yang pertama ada Ibnu Tufail dengan buku yang berjudul Hayyin Ibnu Yazan yang membahas mengenai proses pertumbuhan dan perasaan keagamaan dari seseorang anak yang dilahirkan dari pulau terpencil. Yang kedua karyanya Imam Ghazali, judul bukunya Al-Mun'in min Al-Dhalal, mengenai penyelamat dari kesesatan dan banyak membahas
tentang dimensi psikologi dan keagamaan seseorang. Lanjut, di wilayah timur banyak tulisan-tulisan dari ilmuwan muslim yang mengkaji tentang psikologi agama. Namun sayangnya karya tersebut belum sempat dikembangkan menjadi disiplin ilmu. Mengapa demikian? Ada sebab-sebabnya. Ada 4 penyebab. Pertama, karena negara Islam mengalami kemunduran, adanya penjajah. Yang kedua, yaitu penyerangan bangsa Mongol ke pusat peradaban Islam, salah satunya di Andalusia. Yang ketiga, sikap kurang terpuji dari para ilmuwan barat. Keempat, sulit mencari ilmuwan klasik yang berkonotasi keagamaan, sulit mencari karya ilmuannya. Lanjut, mengenai membahas perkembangan psikologi agama di Indonesia. Dapat kita lihat dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 1970, ada Profesor Zekia Derajat yang menulis buku tentang ilmu jiwa agama. Pada tahun 1975, ada Kiai Haji Jam'an yang menulis buku Islam dan Psikomotorik. Pada tahun 1982, ada Dr. Niko Syukur Gister yang menulis buku Pengantar Ilmu Jiwa dan Agama. Selanjutnya, pada tahun 1986, ada Profesor Dr. Hasan Lambulung yang menulis buku tentang teori-teori kesehatan mental. Selanjutnya, 1991, pada tahun ini, pertama kali psikologi agama masuk dalam mata perkuliahan. Kemudian psikologi agama mulai maju dengan bukti adanya diterbitkannya karya tulis, baik berupa buku, artikel maupun jurnal.